Kalau kalian user TikTok, kalian pasti melihat komentar aneh di sana. Kali ini kita akan membahas kenapa hal ini bisa terjadi. Disclaimer, video ini murni untuk edukasi. Bab 1. Pengertian TikTok. Secara garis besar, aplikasi TikTok adalah aplikasi untuk membuat dan menyebarkan beragam video pendek dalam format secara vertikal, yang dimainkan hanya dengan men-scroll layar ke atas maupun ke bawah. Di tahun 2023, Indonesia menempati peringkat 2 sebagai pengguna TikTok terbanyak di dunia. Amerika Serikat masih kokoh di posisi teratas dengan 143,4 juta pengguna TikTok. Kemudian di peringkat ketiga ada Brazil dengan 94,96 juta pengguna. Diikuti Meksiko 68,89 juta pengguna. Intinya TikTok adalah aplikasi paling populer bagi anak muda saat ini. Bab 2. Sejarah TikTok. Sebutlah dia Zhang Yiming, pendiri TikTok. Di tahun 2012 dia sudah mendirikan perusahaan ByteDance. Pada September 2016, Zhang Yiming membuat aplikasi Douyin. Kemudian ByteDance berinovasi untuk merilis aplikasi bernama Douyin pada 2016. Sejak dirilis pada 2016, Douyin sudah mendapat respon positif dari peselancar dunia maya. Dalam waktu singkat, aplikasi video singkat tersebut mampu menggait 100 juta pengguna dengan sekitar 1 miliar video per view setiap harinya. Pada 2017, aplikasi yang dibangun ByteDance tersebut mengakuisisi aplikasi Musical.ly dan kemudian aplikasi tersebut diubah menjadi TikTok. Di Indonesia sendiri, TikTok terkenal di 2018 disusul makin populer di era COVID yang membuat penggunanya makin banyak. Bab 3. Kenapa komentar TikTok itu bodoh? Kenapa komentar TikTok itu bodoh dan kadang gak relevan dengan postingan? Ini terjadi karena FOMO. FOMO, fearing of missing out, dapat didefinisikan sebagai perasaan takut tertinggal dengan peristiwa, pengalaman, atau informasi, atau bisa disingkat sebagai takut ketinggalan zaman. Menurut pribadi, FOMO itu bisa dibagi dua. Yang pertama adalah FOMO tapi tahu seluk-beluk tren tersebut, jadi ikut-ikutan tapi paham makna tren tersebut. Dan yang kedua, FOMO karena cuma mau kelihatan keren atau caper doang, tapi gak paham tren itu maknanya apa dan artinya gimana. Contoh FOMO yang pertama, misalkan lagi tren maraknya pendukung MU. Nah, sebutlah si A, dia mendadak jadi ngefans sama MU. Dia cari informasi tentang MU, siapa pemain terbaik dan lain-lain. Sehingga ketika diajak ngobrol, si A ini paham MU itu seperti apa dan gimana. Nah, menurut saya FOMO yang pertama ini sifatnya positif. Sedangkan contoh FOMO yang kedua, misalkan si B baru lihat satu reels TikTok atau tren TikTok, tiba-tiba langsung merasa paling tahu, ikut-ikutan tren tanpa searching dulu apa itu maknanya dan seperti apa trennya. Inilah FOMO yang negatif. Sedangkan di TikTok sendiri saya lihat mereka cenderung ke FOMO yang negatif, seperti halnya ikut tren gak jelas atau bahkan komentar gak jelas sampai merugikan orang lain. Bab selanjutnya, kesimpulan dan saran. FOMO itu gak baik, jadi sebelum kamu mengikuti sesuatu tren, alangkah baiknya pahami dulu asal-usul tren tersebut. Jadi hidup kamu gak mudah disetir oleh sosial media. Saya rasa cukup itu saja. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.